Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiq Abu Hanifah. Saya mahasiswa semester 6. Di sini saya akan memaparkan atau memberikan penjelasan tentang bagaimana kita perencanaan strategis sistem informasi pada PT Ratindo Pilar Sejahtera menggunakan metode Work and Prepare. Jadi sebelumnya di sini saya mau jelasin dulu perencanaan strategis informasi ini pada PT yang akan saya bahas ini itu sangatlah penting bagaimana sistem ini dibutuhkan di dalam PT tersebut karena melihat beberapa permasalahan dari perusahaan tersebut banyak sekali kendala yang terhalang dan juga banyak sekali kendala yang benar-benar dibutuhkan sangat oleh perusahaan tersebut. Jadi melalui sistem ini semua bisa terjawab dan teratasi. Nah, perencanaan strategi sistem informasi SI memegang peranan krusial bagi perusahaan untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan tidak hanya sekedar mendukung operasional sehari-hari nih, tapi juga menjadi pendorong utama nih bagi mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Sehingga PT Platindo Sejarata ini adalah perusahaan swasta nasional yang didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2006, berada di bawah. Nah, terus di sini kita lanjut ada profil dan snapshot kinerja PT Ratindo Sejahtera tahun 2020 sampai dengan Q 2021. Jadi sini nama resminya adalah PT Ratindo Sejahtera. Asal-usul sejarahnya tadi kita sudah jelaskan, berkembang dari holding company PT Artistik, terus juga bergerak di ekspor impor, manufaktur, dan juga agrobisnis. Induk perusahaannya adalah PT Ratindo Artistik atau holding company. Terus bidang industrinya adalah outsourcing dan juga furniture batu. Dan utamanya juga tadi kita udah sebutkan itu ada outsourcing, cleaning service, security guard, pest control, office support, dan lain-lainnya. Visinya juga tadi kita paparkan di atas menjadi perusahaan yang terkemuka, serta misinya juga memberikan pelayanan, mengoptimalkan SDM, serta model bisnisnya itulah B2B, memberikan pelayanan manpower service profesional dalam kemitraan jangka panjang dan jaminan kepastian hukum. Sini ada snapshot kinerja kuncinya. Indikator utama ada jumlah klien aktif B2B atau korporat di tahun 2024 ini kliennya ada 5, di tahun 2025 ini ada 8, di yang akan dijalankan tahun 2026 ini ada 6. Sumber data dari rekomendasi kontrak divisi operasional. Terus jumlah personal security-nya itu ada 15 di tahun 2024, di tahun 2025 itu ada 24, di tahun 2026 itu ada 18. Dan jumlah cleaning service-nya itu di tahun 2020 ada 20, tahun 2025 ada 32, di tahun 2026 ada 25. Jadi tingkat retensi kliennya itu di tahun 2024 senilai 82%, di tahun 2025 agak meningkat sedikit, meningkat 3%, itu senilai 85%, tetapi di tahun ini, tahun 2026 itu agak sedikit, itu agak menurun 10%, yaitu menjadi 75% untuk tingkat retensi kliennya. Terus juga teman-teman, tonggak inovasi kolaborasi. Di sini ada tonggak inovasinya, kolaborasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Di tahun 2021, standarisasi layanan terpadu menggabungkan security, cleaning, pest control, dan taman ke dalam satu kontrak. Terus juga penggunaan spreadsheet, cloud, Google Sheet mulai diterapkan untuk menyusun jadwal shift dan plotting personel. Dan di tahun 2023, standarisasi operasional prosedur atau SOP lintas layanan didokumentasikan. Di tahun 2024, manajemen tingkat atas atau holding merumuskan inisiatif transformasi digital untuk meningkatkan daya saing pasar multisional. Dan tahun 2025 menginisiasi proyek sistem informasi manajemen kerjasama klien, pemodelan sistem dimulai UML atau waterfall. Dan di 2006 ini merancang fitur klien dashboard dipetakan agar klien dapat mengevaluasi ini secara real time, bagaimana dia bisa masuk, bagaimana dia bisa memantau proses dari kinerja di perusahaan tersebut. Itu teman-teman. Jadi penggunaan
informasi yang tepat akan memastikan bahwa semua aktivitas ini terdigitalisasi, terkontrol, serta memberikan kemudahan dalam pemantauan dan pelaporan yang dapat diakses secara real time oleh manajemen maupun perwakilan klien. Dengan adanya sistem informasi manajemen kerjasama klien yang andal, perusahaan PT Tindak Pintar Sejahtera ini akan mampu merespon dinamika kebutuhan klien dengan lebih adaptif, gitu teman-teman. Nah, terus ini ada beberapa permasalahan yang ada. Dengan cakupan layanan fasilitas servis yang terpadu meliputi cleaning service dan juga lain-lainnya itu, perusahaan ini menghadapi tantangan operasional yang cukup signifikan. Berdasarkan data kinerja, pada kuartal 1 tahun 2026 perusahaan mengalami tren penurunan jumlah klien aktif dan angka tingkat retensi klien menjadi 75%. Akar masalah dari penurunan ini terletak pada sistem pengelolaan administrasi kerjasama klien dan juga plotting puluhan personel yang masih bersifat semi manual mengandalkan spreadsheet terpisah dari grup WhatsApp. Informasi krusial seperti pemenuhan servis, level arrangement atau SLA, jadwal penyemprotan hama rutin, rotasi keamanan hingga respon terhadap komplain klien sering kali lambat ditangani. Ketiadaan sistem yang terpusat dan transparan ini membuat klien merasa kurang mendapatkan nilai tambah sehingga beberapa di antaranya memiliki tidak memperpanjang kontrak. Ini ada pembahasan. Yang pertama, untuk merumuskan strategi informasi yang selaras dengan visi dan misi perusahaan ini digunakan metodologi perencanaan strategis yang cukup analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama, analisis lingkungan bisnis internal. Ada beberapa kita pakai Porter's Five Forces. Di sini ada 5 Porter's Five Forces. Yang pertama ada persaingan dalam industri, yang dimana ada pemain atau faktornya vendor agensi penyedia fasilitas skala menengah lainnya, tingkat keamanan yang sangat tinggi, dan juga justifikasi singkatnya, kompetensi memperebutkan klien. Sangat ketat, diferensiasi kemenangan bukan sekadar harga, melainkan kemudahan klien memantau layanan secara transparan mudah mendirikan agensi kecil. Namun, dukungan finansial dari holding memberikan jaminan modal yang sulit atau justru ditiru secara transparan. Dan kedua, ada ancaman pendatang baru. Faktornya ini adalah agensi penyalur tenaga kerja lokal baru dan tingkat tekanannya itu adalah menengah. Lalu justifikasi singkatnya adalah mudah mendirikan agensi kecil, namun dukungan finansial dari holding PT Ratindo ini memberikan jaminan modal yang sulit ditiru pendatang baru. Terus yang ketiga ada ancaman produk atau substitusi. Aktornya ini adalah peralatan keamanan dan kebersihan mandiri, itu CCTV, cerdas, akses pintar otomatis, dan lain-lainnya. Tingkatnya keamanan sangat tinggi banget teman-teman. Tingkat tekanan itu sangat tinggi sekali karena adopsi teknologi mandiri oleh klien berpotensi mengurangi kuota kebutuhan fisik tenaga manpower pada pembaruan kontrak SLA berikutnya. Terus yang keempat ada tawar pembeli atau nasabah. Aktor klien atau korporat, ini tiketnya juga sangat tinggi sekali teman-teman, ini sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena klien memiliki banyak pilihan dan sensitif terhadap lambatnya pelaporan manual. Terbukti di awal 2026 klien dengan mudah memutus kontrak jika vendor tidak transparan. Yang kelima ada tawar pemasok atau mitra. Jadi calon tenaga kerja aktor ini adalah calon tenaga kerja, security cleaning dan lainnya. Dan itu tingkat tekanan itu sangat rendah karena kan ketersediaan angkatan kerja sangat melimpah untuk skala puluhan personel sehingga perusahaan memiliki kendali penuh dalam rekrutmen gitu teman-teman. Terus yang pendekatan kedua adalah value chain untuk memetakan rantai. Terus ini ada Frio, analisis sumber daya strategis. Di sini sumber dayanya. Yang pertama itu ada layanan fasilitas terpadu, kemampuan menyajikan layanan keamanan kebersihan, pest control, dan administrasi dalam satu kontrak kerjasama. Uh, Frio analisis, V-nya itu ada ya, R-nya itu tidak, I-nya itu tidak, O-nya itu ya. Jadi implikasinya adalah competitive parity atau kesetaraan kompetitif. Agensi kompetitor di segmen menengah juga mampu menawarkan paket layanan yang serupa
inisiatif SI atau TI-nya prioritas 2006 sampai 2028, membangun sistem informasi kerjasama klien itu sangat penting untuk penjadwalan plotting dan lainnya. Teknologi pendukung ada web, application, cloud database, dan lain-lainnya. KPI keberhasilannya dan pencatatan kertas spreadsheet ke sistem digital. Prioritas itu sangat prioritas banget karena emang butuh banget teman-teman untuk aplikasi pengajuan kerjasama klien itu sangat butuh. Terus pengembangan klien dashboard untuk portal transparansi klien bisa melihat sampai mana sistem kerjasama klien tersebut, itu tingkatnya sampai mana, itu sangat penting sekali teman-teman. Lanjut ada integrasi sistem atau garis dasar, yaitu untuk fitur keunggulan menguji loyalitas uh, klien B2B. API-nya integration sinkronisasi mesin absensi. Nah, sampai tahap terakhir itu ada kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis perancangan strategi informasi pada perancangan sistem ini dilakukan dapat tarik beberapa kesimpulan: identifikasi akar masalah, penurunan kinerja, krisis penurunan tingkat retensi klien yang tadi 75% pada kuartal 1 tahun 2026 berakar pada proses pengolahan operasional atau integrated facility service security dan lainnya yang masih bersifat semi manual. Ketergantungan pada spreadsheet dan grup WhatsApp. Kesenjangan portofolio sistem McLaren GERD pemetaan SI atau T internal menunjukkan portofolio aplikasi yang sangat perusahaan yang sangat tidak seimbang. Terus kebutuhan strategi penyelamatan, turunan strategi eksternal pestel dan porter force serta internal value chain dan Frio menegaskan bahwa kelengkapan portofolio dan layanan dukungan financial holding tidak lagi cukup untuk mempertahankan klien. Solusinya perancangan sistem melalui sistem Word and Prepare merumuskan solusi berupa pembangunan informasi manajemen kerjasama klien berbasis web. Sistem yang dirancang menggunakan pendekatan waterfall dan model UML ini akan memusatkan database kontrak, memonitor service level arrangement atau SLA. Jadi sarannya bagi pihak perusahaan tersebut maupun pengembangan sistem lebih lanjut disarankan beberapa hal berikut. Yang pertama, eksekusi peta jalan atau roadmap yang disiplin. Manajemen disarankan untuk segera mulai fase implementasi coding dan setup cloud pada kuartal 3 2026 untuk modul operasional internal, terus penerapan manajemen perubahan atau change management, terus juga ada integrasi dengan ekosistem HRIS, juga audit keamanan cyber berkala, selalu diaudit dan selalu dicek. Begitu teman-teman. Jadi itulah salah satu pemaparan yang bisa saya jelaskan dari saya. Jika memang saya banyak salah dari pengambilan data atau wawancara dan sebagainya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena memang kita sebagai manusia mungkin banyak salahnya, dan juga bila ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan dan diterima dengan sepenuh hati. Jika memang saya salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Begitu pemaparan penjelasan atau studi kasus perusahaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum.